Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. Jurnal ini termasuk dalam Jurnal Ilmu Kehutanan volume 13 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2019. Penulis jurnal ini adalah Haris Gunawan dan Dian Afrianti. Mulai dari yang pertama, yaitu pendahuluan. Mitigasi perubahan iklim menyebabkan negara-negara di dunia bertanggung jawab terhadap upaya mitigasi emisi karbon. Indonesia adalah negara dengan lahan gambut tropis terluas di dunia. Pembangunan kanal-kanal drainase menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kanal-kanal ini menguras sumber daya air sehingga menyebabkan lahan gambut, menurunnya kelembapan lahan, dan berisiko tinggi mengalami kebakaran. Sebagai upaya memperkuat upaya pencegahan kebakaran dan mitigasi perubahan iklim, maka pemerintah telah membentuk suatu institusi bernama BRG atau Badan Restorasi Gambut. Restorasi gambut sebagai upaya mempercepat pemulihan fungsi ekosistem rawa gambut. Restorasi lahan gambut dilaksanakan dengan pendekatan pembahasan kembali atau rewetting, revegetasi atau revegetation, dan revitalisasi ekonomi lokal yang secara terintegrasi dikenal dengan restorasi gambut terintegrasi. Restorasi lahan gambut oleh BRG dilaksanakan di kawasan budidaya milik masyarakat, kawasan lindung, dan konservasi. Rewetting dilaksanakan dengan penyekatan kanal untuk meminimalkan turunnya muka air tanah, sehingga upaya ini berkontribusi dalam penurunan risiko terjadinya kebakaran hutan. Revegetasi ini merupakan upaya penanaman kembali lahan gambut dengan tanaman jenis asli gambut menuju paludikultur atau jenis-jenis yang sesuai dengan kondisi gambut yang lembab dan jenuh air. Revegetasi diperlukan karena regenerasi alami lahan gambut bekas terbakar berlangsung lama. Partisipasi masyarakat dalam restorasi gambut sangat penting dan perhutanan sosial diharapkan mampu meningkatkan partisipasi tersebut. Perhutanan sosial merupakan konsep yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada mulanya, perhutanan sosial bertentangan dengan konsep kehutanan di Indonesia yang hanya dipandang tanpa pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pengelolaan tanah dan hutan, sehingga akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam semakin berkurang, yang menimbulkan konflik horizontal maupun konflik tenurial. Dalam jurnal ini, telah dilaksanakan telaah tentang potensi restorasi gambut berbasis skema pengembangan perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan potensi bagi restorasi gambut. Potensi ini meliputi 1. Memberikan kesinambungan fungsi ekosistem dalam satu kesatuan hidrologis gambut. Yang kedua, dapat menjadi dasar pengembangan konsep restorasi gambut berbasis perhutanan sosial. Yang ketiga, dapat mengadopsi praktik-praktik kearifan lokal masyarakat dan teknik yang dicobakan oleh BRG dan mitra penelitian, kedeputian, dan pengembangan BRG. Sehingga perhutanan sosial dapat menjadi alternatif model pengelolaan kehutanan bagi restorasi gambut, dan alternatif ini didukung oleh kebijakan dan praktik-praktik yang memungkinkan dengan sinergi mekanisme atau konsep perhutanan sosial. Untuk yang kedua adalah bahan dan metode. Bahan dan metode tulisan ini mendiskusikan kemungkinan yang mendukung skema perhutanan sosial diterapkan dalam restorasi gambut. Kemungkinan tersebut dinilai berdasarkan 1. Aspek kebijakan, 2. Praktik-praktik lokal yang mendukung restorasi gambut yang bersesuaian dengan potensinya bagi perhutanan sosial dan potensi ekonomi, dan yang terakhir adalah analisis multi kriteria. Hasil dan pembahasan ini adalah
Yang pertama yaitu kebijakan pengelolaan lahan gambut yang mendukung perhutanan sosial. Kebijakan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 garing 2014 Junto Nomor 57 garing 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Fungsi gambut terbagi menjadi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Yang kedua adalah Peraturan Nomor 83 garing Men LHK garing Setjen garing Kum 1 garing 10 garing 2016 yang mengatur perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial itu dilaksanakan dalam 4 mekanisme, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Yang kedua adalah praktik lokal yang berpotensi dikembangkan pada perhutanan sosial, yaitu adalah paludiskultur jelutung dan lebah alternatif dari sawit di sekitar hutan. Di desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Hulu, Kabupaten Tanjung Tabung Timur, Provinsi Jambi terdapat hutan desa. Di Sungai Beras ini, Mitra Penelitian Kedeputian Penelitian dan Pengembangan, dalam hal ini IPB, membangun plot paludiskultur jelutung yang dikombinasikan dengan tanaman buah-buahan. Hasil observasi penulis dengan wawancara menunjukkan bahwa praktik lokal ini dilaksanakan oleh beberapa warga masyarakat di desa tersebut. Setelah potensi ini diperoleh, maka mitra penelitian mendata masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pertanaman jelutung dan diperoleh sekitar 8,5 hektar lahan dalam satu praktik lokal yang ada di masyarakat Jambi. Yang ketiga adalah paludiskultur tanaman kehutanan penghasil kayu di hutan lindung beram hitam sebagai resolusi konflik tenurial. Yang selanjutnya adalah agroforestry, pengayaan sagu dengan tanaman kehutanan. Ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu yang merupakan salah satu kabupaten prioritas restorasi. Kearifan lokal kabupaten ini adalah sebagai penghasil sagu dan kebijakan pemerintah daerah yang melarang budaya sawit. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menanam jenis tanaman kayu untuk kebutuhan generasi yang akan datang adalah modal penting dalam pengembangan perhutanan sosial dalam restorasi gambut. Yang terakhir adalah trade-off nilai-nilai perhutanan sosial. Keekonomian perhutanan sosial merupakan tantangan dalam pengembangan model perhutanan sosial. Revitalisasi ekonomi masyarakat pada model perhutanan sosial tergantung pada seberapa mungkin keuntungan ekonomi untuk saat ini hanya dapat ditawarkan oleh paludiskultur dengan dapat diterapkan di perhutanan sosial. Poin yang keempat adalah kesimpulan. Jadi dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 garing 2016 memberikan peluang dalam pelaksanaan perhutanan sosial dengan memberikan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung yang berpotensi dikembangkan dengan mekanisme atau konsep perhutanan sosial. Berbagai praktik lokal dalam restorasi gambut dapat diterapkan dalam perhutanan sosial dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. Perhutanan sosial merupakan konsep yang dapat dibangun menjadi model restorasi gambut terintegrasi, dapat melaksanakan dalam skala KHG dan memiliki trade-off antara nilai-nilai sosial, sehingga tersedia sumber pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem gambut. Menjaga lahan gambut basah dapat dilaksanakan dengan berbagai model kombinasi pertanian dan kehutanan atau agroforestry. Pembangunan kearifan lokal masyarakat sebagai ekonomi alternatif dan produktif yang berimbang secara ekologi akan memberikan pengaruh pembangunan jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Kearifan lokal yang sekarang ada masih perlu ditingkatkan dalam misalnya paludiskultur yang sebenarnya menjaga lahan gambut tetap basah dan bernilai ekonomi berkelanjutan. Sekian untuk review jurnal.
Saya jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.